Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 25 hingga 29. Ode to Joy dikomposisikan pada tahun 1824 oleh Ludwig van Beethoven dalam gerakan terakhir dari simfoni terakhirnya, yaitu simfoni ke-9, dan bisa dibilang paling terkenal. Simfoni nomor 9 adalah presentasi pertama kalinya Beethoven muncul di panggung dalam 12 tahun. Pada akhir pertunjukan, meskipun beberapa sumber mengatakan itu mungkin setelah gerakan kedua, dikatakan bahwa Beethoven terus melakukan pertunjukan meskipun musik telah berakhir. Salah satu solois menghentikannya dan berbalik untuk menerima tepuk tangan. Penonton sangat sadar akan kesehatan dan gangguan pendengaran Beethoven. Jadi selain bertepuk tangan, mereka melemparkan topi dan sal mereka ke udara, sehingga dia bisa melihat pujian mereka yang luar biasa. Lirik Ode to Joy yang digunakan Beethoven ditulis oleh penyair Jerman Johann Christoph Friedrich von Schiller pada musim panas tahun 1785 dengan sedikit modifikasi. Lirik tersebut adalah puisi yang menekankan persatuan seluruh umat manusia. Pada tahun 1972, Dewan Eropa menjadikan lagu Ode to Joy Beethoven sebagai lagu resmi. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1985, Uni Eropa melakukan hal yang sama. Meskipun teks Schiller tidak dinyanyikan dalam lagu kebangsaan, musik menyampaikan gagasan yang sama tentang kebebasan, kedamaian, dan kesatuan. Di banyak gereja di Inggris, nyanyian rohani Joyful Joyful We Adore You yang ditulis tahun 1907 oleh penulis Amerika Henry van Dyke dan dinyanyikan untuk melodi Ode to Joy Beethoven. Dalam lirik terjemahan Yamugir Kidung Jemaat nomor 3 ayat 3 dikatakan demikian, "Semua yang kau cipta memantulkan sinarmu. Para malak tata surya naikkan puji bagimu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga satwa bergembira, mengajak kamu pun serta." Tetapi dalam masa pandemik COVID-19, nampaknya kegelapan menutupi semua negeri, bahkan seluruh dunia, dan meninggalkan kematian dan kesedihan. Apakah lirik di atas ini tampaknya tidak relevan, dan terlebih dalam minggu-minggu kebangkitan Kristus saat ini? Namun dari pengalaman hidup kita sehari-hari menyatakan bahwa saat-saat tergelap dalam hidup kita mengalami cahaya Kristus yang paling terang. Kadang di dalam hidup kita perlu menyanyikan syukur dan pujian kepada Allah sebelum nampak bagi kita bukti bahwa Kristus telah bangkit.
Kadang kita harus berjalan dengan iman dan bukan dengan melihat. Kristus berkata, "Berbahagialah ya mereka yang tidak melihat namun percaya." Orang-orang percaya menyebut penglihatan melampaui kegelapan masa kini dengan pengharapan. Apakah kita melihat Kristus dalam keberanian pekerja para medis? Mereka mempertaruhkan nyawa untuk merawat orang sakit terinfeksi COVID-19. Mereka adalah pembawa pesan harapan. Pernahkah kita melihat Kristus dalam relawan yang memberikan senyum dan makanan kepada para tunawisma yang tidak memiliki tempat untuk berteduh? Mereka adalah pembawa pesan harapan. Semoga kita masing-masing hari ini melihat kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi pembawa pesan pengharapan dan sukacita. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 5. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, terima kasih karena Engkau tidak menghindari salib. Sebaliknya, tetap mempersembahkan diri untuk kami. Semoga harapan yang sama yang membuat Engkau melalui masa-masa tergelap memenuhi hati kami dan menjadikan kami utusan harapan bagi orang lain. Amin.